Halo para sobat belajar di seluruh Indonesia, bagaimana kabar kalian? Saya yakin kalian semua pasti dalam keadaan yang baik dan sehat. Pertama, saya ucapkan selamat datang di channel YouTube Hadi Santoso, di mana di channel ini saya, Mr. Hadi, berusaha membantu kalian semua, para sobat belajar, khususnya yang sedang duduk di bangku SMA dan perguruan tinggi, untuk lebih memahami matematika secara baik dengan cara mengupload video-video saya tentang pembelajaran matematika. Nah, supaya channel ini terus maju, terus berkembang, maka saya, Mr. Hadi, mohon dukungan kalian semua ya, dengan cara mensubscribe channel saya ini, menekan tanda lonceng, kemudian like, dan komen. Tentu saja komen yang positif, yang membangun ya guys, jangan komen yang negatif ya. Kemudian saya juga mohon kesediaan para sobat belajar untuk share channel ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian pun mendapatkan manfaat dari channel ini. Nah, semoga kalian semua yang menikmati tayangan ini mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat menikmati tayangan ini. Nah, para sobat belajar, pada tayangan kali ini saya akan membahas sebuah topik ya untuk kelas 10 di semester 1. Topik ini merupakan kelanjutan dari topik saya sebelumnya ya. Di topik ini saya akan membahas tentang pertidaksamaan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi itu, saya akan share lebih dulu untuk screen-nya. Nah, di sini ya. Nah, sobat belajar, kalau kita mau bicara tentang pertidaksamaan, maka mau tidak mau kita harus memahami apa yang disebut sebagai interval atau selang, ya. Karena apa? Setiap pertidaksamaan pada umumnya jawabannya itu selalu dinyatakan sebagai bentuk interval. Nah, di sini kita akan mencoba mengenal bermacam-macam interval ya. Nah, yang pertama ya, kalau interval seperti ini. Ya, interval seperti ini. Nah, katakanlah saya punya bilangan A di sini ya. Nah, kemudian di sebelah sini. Nah, maka interval seperti ini ya, itu cara penulisannya adalah X lebih besar dari A. Ya, X lebih dari A. Ya. Nah, kemudian kalau seperti ini. Nah, agak mirip dengan atasnya, tapi sekarang lingkaran kecilnya ini saya hitamkan. Nah, kalau tadi kan lingkaran kecilnya ya, tengahnya kosong ya. Kalau ini saya hitamkan seperti ini. Nah, di sini A. Nah, areanya seperti itu. Maka cara penulisannya adalah X lebih dari atau sama dengan A. Ya. Kemudian kalau intervalnya seperti ini. Nah, ini A. Kemudian yang sebelah kirinya sini. Nah, maka penulisannya adalah X kurang dari A. Ya. Dan kalau seperti ini, ya hampir sama dengan atasnya, cuma sekarang lingkarannya itu saya hitamkan. Ya. Nah, di sini maka penulisannya adalah X lebih kecil atau sama dengan A. Ya. Nah, kemudian kalau seperti ini sobat belajar, ada lagi interval seperti ini. Ya. Jadi katakanlah ini A, kemudian di sini ada B, ya. Maka nah di sini di tengah-tengahnya, maka penulisannya adalah A kurang dari X kurang dari B. Ya. Atau mungkin seperti ini. Nah, di sini hitam penuh, di sini juga hitam penuh, ya. Di sini A, di sini B.
Maka penulisannya itu adalah A kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan B. Ya. Kemudian, bagaimana kalau yang satu titik ya itu dihitamkan seperti ini, tapi yang satu titik, yang B, tidak dihitamkan. Ya. Jadi kosong seperti itu. Nah, kalau seperti ini cara penulisannya Sobat Belajar, ya berarti A kurang dari sama dengan X, kurang dari B. Ya. Atau mungkin dibalik, yang kosong justru yang A. Nah, di sini yang dihitamkan penuh itu adalah B. Nah, seperti ini Sobat Belajar ya. Maka nanti cara penulisannya itu adalah A kurang dari X, kurang dari atau sama dengan B. Ya. Nah, itu Sobat Belajar ya, bermacam-macam cara penulisan interval ya. Nah, setelah kita memahami tentang cara penulisan interval, ya, kita harus mengetahui karena ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan, ya, bermacam-macam pertidaksamaan, maka kita harus tahu dulu, yaitu tentang sifat-sifat pertidaksamaan, ya. Nah, ada 4, ya, kalau bisa diringkas, ya, sifat pertidaksamaan itu. Yang pertama, di dalam sebuah pertidaksamaan, kedua ruasnya boleh ditambah ataupun dikurangi dengan bilangan real yang sama. Jadi misalkan saya punya sebuah pertidaksamaan. A kurang dari B, katakanlah. Maka kalau sebelah kiri, ruas kiri saya tambah dengan C, ruas kanan saya tambah dengan C, itu boleh Sobat Belajar ya, dan tidak merubah tanda, tandanya tetap lebih kecil. Demikian juga misalnya saya punya pertidaksamaan lain, katakanlah X lebih besar sama dengan Y. Kemudian yang ruas kiri saya kurangi dengan Z, ruas kanan juga saya kurangi dengan Z. Itu juga boleh ya Sobat Belajar, tanpa merubah tanda dari pertidaksamaan. Jadi kalau lebih kecil, ya tetap lebih kecil. Lebih besar, ya tetap lebih besar. Lebih kecil sama dengan, tetap lebih kecil sama dengan. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua sekarang. Yang kedua, di dalam sebuah pertidaksamaan, kedua ruasnya boleh dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama. Hati-hati ya Sobat Belajar, boleh dikali dengan bilangan positif yang sama dan tanda pertidaksamaannya tetap. Ya. Jadi misalnya saya punya sebuah pertidaksamaan A lebih besar dari B katakanlah. Kemudian bilangan C itu adalah suatu bilangan yang positif. Ya. Maka nanti kalau kedua ruas saya kalikan C, itu boleh Sobat Belajar. Dan tidak merubah tanda pertidaksamaan. Demikian juga kalau kedua ruas saya bagi dengan C. Nah, itu juga boleh dan tidak merubah tanda pertidaksamaan. Jadi kalau semula lebih besar, ya tetap lebih besar. Begitu ya, Sobat Belajar. Nah, terus tentunya timbul pertanyaan, itu kalau dikali dengan bilangan positif, Mister, bagaimana kalau bilangan negatif? Nah, di dalam sebuah pertidaksamaan, itu sifat yang ketiga, ya, kedua ruasnya boleh dikali ataupun dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Tapi hati-hati Sobat Belajar, tanda pertidaksamaannya harus kita balik. Nah ini ya,
tanda pertidaksamaannya harus kita balik. Ya, sebagai contoh misalnya, saya punya pertidaksamaan, katakanlah X lebih kecil sama dengan Y. Kemudian Z itu suatu bilangan yang negatif. Nah, maka nanti kalau kedua ruasnya saya kalikan Z, itu boleh Sobat Belajar ya. XZ ini jadi YZ, tetapi tandanya harus dibalik. Nah, jadi kalau semula tadi kurang dari sama dengan, kalau kita kalikan bilangan negatif yang sama, maka menjadi lebih dari atau sama dengan. Ya, demikian juga kalau kita bagi, Sobat Belajar, X dibagi Z, kemudian di sini Y dibagi Z, itu juga boleh, tapi awas, tandanya harus dibalik. Ya, logikanya begini, Sobat Belajar ya. Saya beri contoh aja berupa angka. Ya, misalnya ya, kalau di contoh nomor 2, sifat nomor 2 tadi, kita pakai angka biasa saja, bilangan biasa. Katakanlah 2 lebih kecil dari 5. Ya, jelas kita semua tahu 2 itu lebih kecil dari 5. Nah, sekarang kalau 2 saya kalikan 3, di sini 5 saya kalikan 3. Apakah tandanya tetap lebih kecil? Nah, kita lihat sekarang Sobat Belajar. 2 dikali 3 itu adalah 6. 5 kali 3 itu adalah 15. 6 lebih kecil dari 15. Nah, jadi ternyata tandanya tetap ya Sobat Belajar ya. Kalau kita kali dengan bilangan positif. Ya. Nah, sekarang yang pertidaksamaan yang sama, misalkan 2 kurang dari 5. Ya. Kita semua tahu jelas ini sebuah statement yang benar. Ya. Nah, sekarang kalau saya kalikan dia dengan min 3, Sobat Belajar. Nah, ini juga 5 dikalikan min 3. 2 kali min 3 itu adalah negatif 6. 5 kali min 3 itu adalah negatif 15. Nah, min 6 dengan min 15, ya, bagaimana Sobat Belajar? Jelas lebih besar min 6. Jadi tandanya sekarang menjadi lebih besar. Nah, itu alasan kenapa harus dibalik. Ya. Nah, jadi ini dibalik tandanya. Ya. Oke, bisa dipahami ya Sobat Belajar? Nah, sifat yang keempat sekarang. Ya, sifat yang keempat, di dalam sebuah pertidaksamaan, asalkan kedua ruasnya tidak negatif, boleh dikuadratkan, tanda pertidaksamaannya tetap. Ya. Nah, jadi misalnya Sobat Belajar ya, saya punya sebuah pertidaksamaan, katakanlah X lebih besar dari Y. Di mana X-nya itu suatu bilangan yang tidak negatif, jadi lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian Y-nya juga suatu bilangan yang tidak negatif, lebih besar sama dengan 0. Ya. Maka di sini X kuadrat tetap lebih besar dari Y kuadrat. Jadi tandanya tetap. Ya. Nah, kemudian timbul pertanyaan, loh bagaimana kalau keduanya negatif, Mister? Atau salah satu positif, ya, yang lainnya negatif. Nah, itu kita tidak bisa tidak bisa ditentukan. Jadi tergantung ya Sobat Belajar ya. Tergantung angka yang dipakai kalau seperti itu. Jadi tidak bisa dibuat sebagai sebuah sifat. Ya, contohnya begini misalnya. Ini kalau kedua ruasnya negatif katakanlah ya. Jadi min 4 kurang dari 1. Ya, jelas ini sebuah statement yang betul Sobat Belajar ya. Min 4 kurang dari 1. Nah, sekarang kalau kita kuadratkan, ya, kalau kita kuadratkan berarti min 4 ini jadi 16. 1 ini tetap 1.
Nah, kita tahu jelas 16 itu pasti lebih besar dari 1. Jadi untuk kasus seperti ini, tandanya bisa dibalik. Ya, tapi sekarang kalau saya buat seperti ini, Sobat Belajar. Min 1 kurang dari 4. Itu juga sebuah statement yang benar. Sekarang kalau kita kuadratkan, berarti 1 di sini 16. Tandanya bagaimana? Lebih kecil. Jadi bisa jadi setelah dikuadratkan itu tandanya dibalik, bisa jadi setelah dikuadratkan itu tandanya tetap. Nah, maka dari itu kita tidak membahas Sobat Belajar untuk kasus yang seperti ini karena ini melihat kemungkinan-kemungkinan ya bilangannya ya. Kita hanya berbicara untuk kedua ruas yang tidak negatif. Karena kalau kedua ruasnya tidak negatif, kalau dikuadratkan pasti tanda pertidaksamaannya tetap. Begitu ya, Sobat Belajar ya. Nah, oke, sekarang kita sudah mempelajari tentang interval, kita sudah belajar juga tentang sifat-sifat pertidaksamaan ya. Nah, sekarang kita akan melihat bermacam-macam pertidaksamaan. Ya, termasuk nanti di dalamnya ada pertidaksamaan dengan nilai mutlak ya. Nah, tapi untuk eh, bab pertidaksamaan ini ya, nanti akan saya bagi jadi 2 bagian ya Sobat ya. Hari ini saya akan bahas 3 macam pertidaksamaan. Nah, nanti untuk tayangan berikutnya akan saya jelaskan pertidaksamaan yang lain ya. Nah, tapi untuk hari ini kita akan bahas 3 macam pertidaksamaan. Yang pertama yaitu pertidaksamaan linier. Ya, pertidaksamaan linier. Dari kata-katanya saja linier ya, itu artinya variabel X-nya berpangkat 1. Variabel X berpangkat 1. Ya. Nah, secara umum nantinya ya bentuknya pertidaksamaan linier ini mungkin bisa kita tulis seperti ini Sobat Belajar. AX ditambah B kurang dari CX ditambah D. Atau mungkin bisa juga AX ditambah B kurang dari sama dengan CX ditambah D. Atau bisa juga AX ditambah B lebih besar dari CX ditambah D. Atau bisa juga AX ditambah B lebih besar sama dengan CX ditambah D. Ya, jadi kalau untuk tanda itu bebas ya, nanti tergantung soalnya saja Sobat Belajar ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah pertidaksamaan linier ya? Nah, langkah-langkahnya begini Sobat Belajar. Yang pertama ya, suku-suku suku-suku yang memuat X ya, suku-suku yang memuat X dikumpulkan ya, dikumpulkan di ruas kiri ya. Suku-suku yang memuat X dikumpulkan di ruas kiri, sedangkan konstanta ya, konstanta di ruas kanan. Ya, di ruas kanan. Nah, baru yang kedua kita bisa menentukan himpunan penyelesaiannya, HP. Ya, untuk selanjutnya saya singkat HP ya, Sobat Belajar. Nah, sebagai contoh misalnya yang pertama ya. Nah, di sini saya beri 2 contoh nanti ya. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 kali 7X min 3 dikurangi 3 kali 8 min 2X lebih besar sama dengan 6. Nah, berarti di sini ya kita sederhanakan dulu Sobat Belajar ya. 2 kali 7X min 3 berarti kalau kita masukkan 2-nya jadi berapa? 14X dikurangi 6 min, nah ini juga sama, 3-nya kita masukkan. 3 kali 8, 24,
Hati-hati, ini min jadi plus 6x lebih besar sama dengan 6. Ya. Sehingga kalau kita sederhanakan lagi, 14x ditambah 6x itu adalah 20x dikurangi 30 lebih besar sama dengan 6. Ya. Atau kalau min 30 saya pindah ke kanan, berarti kita dapatkan 20x lebih besar sama dengan 36. Sehingga untuk mendapatkan penyelesaiannya, kita bagi saja dengan 20, sehingga kita dapatkan X lebih besar sama dengan 36 per 20. Atau kita sederhanakan, X lebih besar sama dengan 9 per 5. Ya. Sehingga Sobat Belajar, kita peroleh bahwa himpunan penyelesaiannya itu adalah himpunan X sedemikian sehingga X lebih besar sama dengan 9 per 5 X anggota dari bilangan real. Nah, ini ya Sobat Belajar, ya penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Ya. Sekarang yang kedua, kita mau melihat contoh kedua. Ya. Contoh kedua, ya, 4 min X per 2 kurang dari sama dengan 3 kali X plus 5 dikurangi 6 kurang dari sepertiga X plus 11. Nah, kita sederhanakan dulu Sobat Belajar ya, khususnya yang bagian tengah itu. Ya. Jadi 4 min X per 2 kurang dari sama dengan, nah ini tiganya kita masukkan, ya jadinya 3X plus 15 dikurangi 6 kurang dari sepertiga X ditambah 11. Atau kita peroleh 4 min X per 2 kurang dari sama dengan 3X plus 9 kurang dari sepertiga X ditambah 11. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyelesaikan pertidaksamaan seperti ini, Sobat Belajar? Nah, kita kerjakan satu persatu. Jadi yang pertama, bagian kiri dengan bagian tengah dulu, ya. Itu kita kerjakan. Baru nanti bagian tengah dengan bagian kanan, Sobat Belajar ya. Itu kita kerjakan. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang bagian pertama dulu. Berarti kita peroleh di sini 4 min X per 2 kurang dari sama dengan 3X plus 9. Supaya mudah, Sobat Belajar, kita kalikan aja 2. Ya, jadinya 4 min X kurang dari sama dengan 6X plus 18. Ya. Atau kalau saya pindahkan ke kiri, yang X, ya berarti kita peroleh min 7X kurang dari sama dengan 14. Nah, kemudian kita bagi dengan negatif 7, ya berarti kita peroleh X. Hati-hati Sobat Belajar, karena ini pembagiannya dengan bilangan negatif, berarti tandanya dibalik. Nah, lebih besar sama dengan 14 dibagi min 7, berarti min 2. Nah, itu adalah penyelesaian yang pertama. Sekarang yang kedua, ya. Nah, yang kedua itu adalah bagian tengah dengan bagian kanan. Berarti kita peroleh 3X plus 9 kurang dari sepertiga X ditambah 11. Supaya mudah, kita kalikan saja dengan 3, ya, jadinya 9X plus 27 kurang dari X ditambah 33. Atau yang X kita pindah ke kiri, jadinya 8X kurang dari 27 saya pindah ke kanan,
berarti jadi 6. Ya. Sehingga kita bagi dengan 8. Karena 8 itu bilangan positif, maka tanda pertidaksamaan tetap. Sehingga kita dapatkan X kurang dari 6 dibagi 8, berarti 3/4. Nah, sekarang tentunya kita bertanya, terus bagaimana Mister cara penulisan penyelesaiannya? Nah, sekarang begini Sobat Belajar. Yang pertama, ya tadi X lebih dari sama dengan min 2. Nah, kalau saya gambarkan garis bilangannya seperti ini. Di sini katakanlah min 2, ya. Nah, berarti di sebelah sini. Kemudian yang satunya, X kurang dari 3/4. Nah, kurang dari 3/4 berarti sebelah sini. Nah, dari dua garis bilangan ini, Sobat Belajar, kita cari irisannya. Ya. Nah, saya pakai warna lain. Ya. Nah, irisannya berarti di sini. Nah, sehingga nanti penyelesaiannya itu adalah area tengah-tengah ini. Sehingga bisa ditulis ya penyelesaiannya ya HP-nya itu nanti adalah himpunan X sedemikian sehingga min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 3/4 X-nya anggota bilangan real. Nah, itulah penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan, tapi sebelum saya lanjutkan, misalnya Sobat Belajar ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, ya, bisa Sobat Belajar tulis di kolom komentar. Nanti akan saya jawab, ya, bagian mana yang Sobat Belajar masih belum memahami, ya. Atau mungkin Sobat Belajar mempunyai request, ya, mungkin bab apa yang Sobat Belajar kurang bisa, ya, nanti saya akan coba untuk menjelaskan dan saya akan upload tayangannya ya. Silahkan saja tulis di kolom komentar. Oke, kita teruskan sekarang ya. Yang berikutnya yaitu pertidaksamaan kuadrat. Nah, dari kata-katanya kuadrat ya, berarti jelas pertidaksamaan ini variabel X-nya berpangkat 2. Ya, berpangkat 2. Berarti bentuknya kira-kira kan seperti ini ya. AX kuadrat plus BX plus C ya. Lebih kecil 0 atau mungkin lebih kecil sama dengan 0 atau mungkin lebih besar 0 atau mungkin lebih besar sama dengan 0 ya. Kalau tanda itu nggak masalah mau pakai yang mana saja terserah ya, tergantung soalnya ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menyelesaikan sebuah pertidaksamaan kuadrat ya. Yang pertama Sobat Belajar ya, ruas kanan itu harus 0. Jadi ruas kanan harus dijadikan 0, dibuat menjadi 0 ya. Ya, karena di sini ini sudah jelas ruas kanannya harus 0. Kemudian ruas kiri ya, ruas kiri itu harus difaktorkan. Ya, difaktorkan menjadi faktor-faktor linier tentu saja ya, menjadi faktor-faktor linier. Kemudian yang ketiga, ya toh, setelah ruas kiri difaktorkan menjadi faktor-faktor linier, kita tentukan apa yang disebut sebagai harga nol. Harga nol ya, atau ada yang bilang pembuat nol sama saja. Nah, untuk selanjutnya saya singkat sebagai HN ya, harga nol ya. Yang keempat ya, gambarkan harga nol tadi, gambarkan HN ini ya pada garis bilangan ya. Kemudian tentukan juga tandanya.
Ya, nah nanti apa maksudnya tentukan tanda? Tanda itu maksudnya tanda plus atau minus ya, sobat belajar. Nah, baru yang kelima itu adalah himpunan penyelesaiannya berdasarkan garis bilangan tadi. Ya. Nah, sebagai contoh, misalnya sobat belajar ya, yang pertama tentukan himpunan penyelesaian dari pertiga samaan 5x kuadrat plus 8x plus 3 kurang dari 0. Ya. Nah, kita mengikuti step-step ini, sobat belajar ya, supaya enak ya. Yang pertama, ruas kanan dijadikan 0. Oh, sudah 0 di sini, jadi tidak perlu lagi. Ya. Yang kedua, ruas kiri difaktorkan menjadi faktor-faktor linier. Nah, berarti sekarang kita mesti memfaktorkan ini, sobat belajar. 5x kuadrat plus 8x plus 3. Berarti kalau kita faktorkan jadinya 5x plus 3 kali x plus 1 kurang dari 0. Ya. Yang ketiga, ya, tentukan harga 0. Nah, harga 0 atau saya singkat HN. Ya. HN-nya berarti pembuat nolnya itu adalah X sama dengan negatif 3/5 atau ya X sama dengan min 1. Jadi sekali lagi saya ulangi sobat belajar, tanda V ini ya itu kalau di dalam matematika dibaca atau ya. Nah, sebetulnya atau ini adalah bahasa logika ya yang namanya disjungsi ya. Nah, setelah kita menentukan apa itu eh, setelah kita menentukan harga 0 ya, maka untuk berikutnya ya kita gambarkan pada garis bilangan ya. Kita gambarkan pada garis bilangan. Nah, seperti ini. Ya, di sebelah paling kiri berarti min 1, di sebelah kanan berarti min 3/5. Nah, di sini tidak saya hitamkan ya Sobat Belajar, karena apa? Tanda pertidaksamaannya itu tidak memuat tanda sama dengan. Ya, jadi tetap kosongan seperti ini. Nah, kemudian ini, tentukan tanda plus minus. Nah, bagaimana caranya? Cara paling gampang Sobat Belajar, kita ambil salah satu X. Terserah ngambilnya berapa. Ya, asalkan jangan HN ya. Yang diambil jangan HN. Selain HN, terserah. Tapi saran saya ambil aja yang mudah-mudah ya, yang gampang-gampang. Misalnya saya ambil X-nya sama dengan 0. Ya, jadi misalkan di sini saya ambil X-nya 0. Ya. Nah, kemudian X sama dengan 0 saya masukkan ke pertidaksamaannya tadi. Ya, jadi 5 kali 0 tambah 3. Berarti kan positif. Ya toh? 5 kali 0 ya, 5 kali 0 tambah 3 berarti kan positif. Kemudian 0 ditambah 1 juga positif. Nah, bilangan positif kali bilangan positif adalah bilangan positif. Sehingga area daerah di mana 0 itu berada, itu adalah area positif. Nah, berarti di sini kan, ini adalah area positif. Ya, berikutnya ya, jadi negatif. Jadi setelah positif, itu dia ganti jadi negatif. Ya. Kemudian setelah negatif, ganti lagi jadi positif. Nah, tapi ada nanti beberapa kasus khusus ya, di mana tandanya itu tetap positif ke positif, negatif tetap negatif ya. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya di pertemuan berikutnya ya. Nah, sekarang kita lihat, kita sudah berhasil menentukan tanda ya. Nah, kemudian daerah mana yang merupakan penyelesaian, kita kembali lagi lihat tanda di sini. Ya, tanda pertidaksamaan di sini itu adalah kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti negatif ya, sehingga daerahnya adalah yang ini. Nah,
Ya, sehingga nanti penulisan himpunan penyelesaiannya bagaimana sobat belajar? Himpunan X sedemikian sehingga min 1 kurang dari X kurang dari min 3/5, X-nya anggota bilangan real. Nah, itulah penyelesaiannya. Ya. Sekarang yang kedua, contoh kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X plus 3 kali 1 min 3X ditambah 3X lebih dari sama dengan 2 min 2X plus 3 pangkat 2. Nah, ini sobat belajar kita mesti sederhanakan dulu ya, menggunakan prinsip-prinsip aljabar ya. Jadi yang pertama, X plus 3 kali 1 min 3X kita jabarkan dulu ya, satu per satu. Berarti ini berapa? X dikurangi 3X kuadrat ditambah 3 dikurangi 9X ditambah 3X lebih dari sama dengan 2 min kurung ya 2X plus 3 kuadrat ya berarti 4X kuadrat plus 12X plus 9. Loh, kok bisa, Mister? Dari mana bentuk ini? Nah, kita ingat ya, Sobat Belajar ya. A plus B. Kalau dikuadratkan, itu hasilnya adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Demikian juga A min B, kalau dikuadratkan, itu hasilnya adalah A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Ya. Nah, sekarang kita sederhanakan ya Sobat Belajar ya. Jadinya berapa ini? Min 3X kuadrat, X dikurangi 9X, min 8X, plus 3X berarti min 5X, plus 3 lebih besar sama dengan min 4X kuadrat. Nah, ini kurungnya saya buka ya Sobat Belajar. Min 12X. 2 dikurangi 9 min 7. Ya. Atau saya pindahkan ke kiri semua karena tadi ruas kanan harus 0 sehingga kita peroleh X kuadrat ya plus 7X plus 10 lebih dari sama dengan 0. Nah, baru ini kita faktorkan Sobat Belajar. X kuadrat plus 7X plus 10. Berarti X plus 2, X plus 5 lebih besar sama dengan 0. Ya. Sehingga kita peroleh harga nolnya itu adalah X sama dengan min 2 atau X sama dengan min 5. Ya. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan Sobat Belajar? Sekali lagi, buat garis bilangan. Di sini min 5. Nah, ini saya hitamkan karena pada tanda pertidaksamaannya memuat tanda sama dengan ya, jadi min 5. Di sini min 2. Kemudian kita ambil untuk menentukan tanda kita ambil salah satu X, katakanlah X sama dengan 0 ya. Nah, kita masukkan ke pertidaksamaan ini. Jadinya 0 tambah 2 positif. 0 tambah 5 juga positif. Positif kali positif hasilnya adalah positif. Nah, 0 kan berada di sini ya Sobat Belajar, sebelah kanannya min 2, berarti ini adalah daerah positif, ini adalah daerah negatif, ini adalah daerah positif. Sehingga di sini yang kita gunakan sebagai penyelesaian adalah daerah yang lebih besar dari 0, ya, berarti yang positif, sebelah sana dan sebelah sana. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah himpunan X sedemikian sehingga X
kurang dari sama dengan min 5 atau X lebih dari sama dengan min 2, X anggota bilangan real. Nah, itulah Sobat Belajar ya, pertigaksamaan kuadrat. Saya harap Sobat Belajar semua bisa memahami. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, yang terakhir, ya, untuk sesi ini, ya, yaitu pertigaksamaan rasional, ya, atau pecahan, ya. Nah, bentuknya biasanya seperti ini Sobat Belajar ya, fx per gx ya, kurang dari katakanlah hx per kx ya. Nah, atau bisa juga lebih kecil sama dengan dan seterusnya. Nah, satu prinsip dasar di sini ya yang sangat penting untuk pertigaksamaan rasional, jangan pernah menyelesaikan pertigaksamaan rasional dengan cara dikali silang ya. Ya, jadi nggak boleh Sobat Belajar ya, dikali silang seperti itu tidak boleh ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama, ruas kanan ya, ruas kanan dijadikan 0. Ya, ruas kanan dijadikan 0. Yang kedua, ya, penyebutnya ya, saya tulis singkat saja ya, penyebutnya disamakan. Ya, bukan dihilangkan ya Sobat Belajar, disamakan. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga, pembilang dan penyebut difaktorkan. Tentu saja atas faktor-faktor linier ya, Sobat Belajar. Kemudian yang keempat, tentukan harga 0, ya. Harga 0 itu ada 2, berarti nanti pada pembilang dan harga 0 dari penyebut. Ya. Nah, tapi untuk harga 0 dari penyebut, dia akan menyebabkan nilai yang tak berhingga. Sehingga biasanya harga 0 untuk penyebut itu disebut juga sebagai HT atau harga tak hingga. Ya. Kemudian yang kelima, gambar ya, HN dan HT ini pada sebuah garis bilangan. Kemudian tentukan tanda. Tentukan tanda. Nah, baru nanti yang keenam, himpunan penyelesaiannya. Ya. Nah, sebagai contoh Sobat Belajar ya, yang pertama, ya, tentukan himpunan penyelesaian dari pertigaksamaan 5x min 3 dibagi 2x plus 4 lebih dari 2. Ya. Nah, maka di sini cara yang tidak boleh ya Sobat Belajar 2x plus 4 dipindah ke kanan jadi berapa itu? 4x plus 8 tidak boleh ya. Jadi harus ruas kanan dibuat jadi 0 ya. Jadi 5x min 3 per 2x plus 4 min 2 lebih dari 0. Kemudian kita samakan penyebutnya ya. Jadi per 2x plus 4 seperti ini. Jadinya 5x min 3 min 4x min 8 lebih dari 0. Kita sederhanakan, jadinya x dikurangi 11 dibagi 2x plus 4 lebih besar dari 0.
Nah, baru di sini kita tentukan harga 0 pada pembilang, ya, HN, X-nya sama dengan 11, dan harga 0 pada penyebut yang kita sebut sebagai harga tak hingga, HT, X sama dengan min 2. Setelah itu kita gambarkan HNHT ini pada satu garis bilangan. Ya. Jadi di sini min 2, di sini 11. Ya. Dan satu hal ya sobat belajar yang sobat belajar harus selalu ingat, HT itu pada garis bilangan tidak boleh dihitamkan ya. Apapun tanda dari pertidaksamaan, HT tidak boleh dihitamkan. Ya. Sedangkan HN, ya, HN pembilang, dihitamkan atau tidak, itu tergantung dari tanda pertidaksamaan ini. Jadi kalau tandanya ini memuat tanda sama dengan, ya sobat belajar hitamkan. Tapi kalau tidak memuat tanda sama dengan, ya tetap kosongan seperti ini. Ya. Nah, kemudian tentukan tanda plus minus ya. Nah, kita ambil salah satu X ya, katakanlah X-nya 0. Nah, saya tulis di sini saja ya, X-nya 0. Nah, kita masukkan kemana ke sini? 0 dikurangi 11, negatif. Ya. Kemudian 0 ditambah 4, positif. Negatif dibagi positif berarti sama dengan negatif. Nah, berarti daerah yang memuat X sama dengan 0 itu bertanda negatif, yaitu yang tengah ini. Ya, berarti di sini nanti positif tandanya, di sini juga positif tandanya. Nah, sehingga sekarang kita mau gunakan yang mana? Ya ini tadi. Lihat di sini tandanya, lebih besar berarti yang positif. Nah, begitu sobat belajar, ya, mudah kan? Nah, saya yakin semua sobat belajar pasti bisa ya. Nah, berarti dari sini kita peroleh himpunan penyelesaiannya itu adalah himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari min 2 atau X lebih besar dari 11, X anggota bilangan real. Nah, itu ya. Oke, kita satu contoh lagi ya sobat belajar ya. Satu contoh lagi. Nah, di sini. Nah, di sini tentukan himpunan penyelesaian X kuadrat min 3X plus 2 dibagi X plus 1 kali X kuadrat plus 3X plus 2 kurang dari 0. Nah, ya, ada something spesial dari contoh ini sobat belajar nanti ya. Kita akan lihat sama-sama. Nah, yang pertama, ruas kanan dijadikan 0. Sudah 0 ya sobat belajar, jadi nggak masalah. Yang kedua, penyebutnya disamakan, sudah sama. Ya. Yang ketiga, pembilang penyebut difaktorkan. Nah, kita kerjakan sekarang. X kuadrat min 3X min plus 2, berarti X min 1 kali X min 2. Dibagi X plus 1 kali X plus 1, X plus 2. Kurang dari 0. Ya, sehingga kita peroleh X min 1, X min 2 per, nah ini ya sobat belajar, X plus 1 kali X plus 1, berarti kan bisa kita tulis X plus 1 pangkat 2 kali X plus 2, kurang dari 0. Nah, setelah itu, apa? HN dan HT ya. HN dan HT. HN-nya berapa? Berarti X sama dengan 1 atau X sama dengan 2.
HT-nya X sama dengan min 1, X sama dengan min 2. Nah, tapi di sini Sobat Belajar, hati-hati. Karena HT yang X sama dengan min 1 ini, nah di sini, itu berpangkat 2. Artinya dia akan muncul 2 kali. Ya, dia muncul 2 kali. Jadi sekarang kita gambarkan pada garis bilangan. Ya, paling kiri berarti negatif 2, negatif 1, 1, 2. Nah, supaya Sobat Belajar mudah mengingatnya, waktu X sama dengan min 1 itu kasih tanda seperti ini. Nah, ya, garis 2 seperti itu. Artinya apa? Dia muncul sebanyak 2 kali, kembar. Ya. Nah, sekarang setelah kita beri tanda itu ya untuk membuat pengingat bagi kita, ya, kita tentukan tanda. Ambil contoh X-nya 0, sama seperti tadi Sobat Belajar. Ya, apa harus 0, Mister? Tidak selalu 0. Anda mau pilih 5 boleh, Anda mau pilih 10 boleh, Anda mau pilih 9 juga boleh, terserah. Cuma untuk mudahnya kita ambil X-nya 0. Ya. Kita masukkan coba Sobat Belajar. 0 min 1 min, 0 min 2 min, ya, per 0 plus 1 positif, 0 plus 2 positif. Negatif kali negatif positif. Positif kali positif positif. Positif dibagi positif positif. Nah, berarti daerah di mana X sama dengan 0 berada itu positif. Nah, ini Sobat Belajar ya. Ini berarti negatif, ini berarti positif. Ya. Nah, sekarang hati-hati Sobat Belajar. Ini ada tanda seperti ini. Kalau ada tanda seperti ini Sobat Belajar, maka tanda dari ini tidak berubah. Jadi di sini tetap positif. Di sini baru negatif. Ya, di sini baru negatif. Ya. Nah, sehingga ya, sekarang daerah yang mana yang mau kita pakai? Kita cari yang negatif. Berarti sebelah sini dan sebelah sini. Sehingga penyelesaiannya itu adalah himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari min 2 atau 1 kurang dari X kurang dari 2 X anggota R. Itu adalah jawabannya. Nah, bagaimana Sobat Belajar? Saya berharap ya penjelasan saya hari ini dapat membantu para Sobat Belajar ya untuk lebih memahami tentang pertidaksamaan. Ini masih belum selesai ya Sobat Belajar. Oleh karena itu Sobat Belajar jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng sehingga Sobat Belajar akan mendapat pemberitahuan kalau saya upload tayangan selanjutnya ya. Semoga dalam waktu tidak lama saya sudah bisa membuat kelanjutan ya dari tayangan ini yaitu pertidaksamaan bagian kedua. Di mana pada bagian kedua nanti itu ada tentang pertidaksamaan dengan tanda mutlak, juga ada pertidaksamaan irasional ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kita jumpa lagi di tayangan berikutnya ya. Sampai jumpa.